Shalom sahabat SAS, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan renungan, kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarkan. Doa kami dalam nama Yesus, amin. Renungan 27 Januari 2024 berjudul Yang Kudus dari Israel, dengan ayat tema Matius 21 ayat 37. Anakku akan mereka segani. Dengan hati seorang bapa, Allah menanggung bersama umatnya. Ia memohon kepada mereka yang memberikan belas kasihan dan pengasihan ditarik kembali. Dengan sabar ia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka, dan dengan panjang sabar mereka menunggu pengakuan mereka. Nabi-nabi serta juru kabar dikirim untuk mendesakkan tuntutan Allah kepada para penggarap. Tetapi gantinya mereka itu diterima, mereka diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Allah tetap mengirim juru kabar yang lain. Tetapi mereka menerima perlakuan yang sama, seperti penggarap itu malah menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Sebagai jalan yang terakhir, Allah mengirim anaknya dengan berkata, anakku akan mereka segani. Tetapi perlawanan mereka menunjukkan keinginan membalas dendam dan mereka berkata satu sama lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Kita akan dibiarkan mengurus kebun anggur ini, dan kita dapat melakukan hasilnya sesuka hati kita. Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Allah, oleh sebab itu, mereka memutuskan hubungannya dari Allah dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyesalan yang adil. Kristus, yang dikasihi Allah, datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur, tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, kita tidak mau orang ini memerintah kita. Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul dari cara mereka, dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Mereka merasa kesal atas celah-celahan yang tak dapat mereka diamkan. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakannya. Mereka melihat bahwa ajarannya membuka kedok sifat, mementingkan diri mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuh dia. Mereka membenci teladannya yang jujur dan saleh, dan kerohanian ditinggikan terlihat dalam segala perkara yang dibuatnya. Seluruh kehidupannya adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka, dan ketika ujian yang terakhir datang, ujian yang berarti penuntutan sampai kepada hidup yang kekal atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal, mereka menolak yang kudus dari Israel. Ketika mereka ditanyai untuk memilih antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, lepaskanlah Barabas bagi kami. Dan ketika Pilatus bertanya, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Mereka berteriak kejam, ia harus disalibkan. Refleksi kita, kapankah saya telah berusaha untuk memukam suara Yesus karena dia menghardik beberapa dosa yang saya hargai dalam hidup saya? Apakah saya berbeda dengan massa yang meneriakkan salibkan dia? Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan, kiranya Engkau memberkati kami yang telah mendengar renungan itu. Dalam renungan itu bisa tetap tinggal di dalam hati kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin.